Siapa yang ngomong nggak ada dasar medisnya? Siapa yang ngomong nggak ada dasar medisnya? Sobat Sehat, beberapa waktu yang lalu di sebuah koran The Jakarta Post ada informasi tentang praktek kerokan yang diterapkan pada seorang ekspatriat. Pengalaman pertama bagi ekspatriat itu, dan dia menyatakan bahwa kondisinya merasa enak. Namun pada artikel itu juga ada informasi atau penjelasan atau pernyataan dari seorang dokter yang menyatakan bahwa kerokan itu tidak ada landasan ilmiah. Sementara itu kita tahu semua bahwa masyarakat Jawa kebanyakan sulit sekali dilepaskan dari tradisi kerokan bagi mereka yang sudah melakukannya. Nah, lalu apakah benar bahwa kerokan itu tidak mempunyai landasan ilmiah? Apakah benar bahwa secara psikologis saja orang habis dikerok itu rasanya enak? Untuk itulah maka pada episode kali ini saya bersama-sama dengan seorang tamu, seorang pakar akupunktur, seorang dokter medis. Profesor Dr. Kusnadi Saputra, dokter spesialis radiologi. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Prof. Kus. Selamat pagi dan salam sehat. Salam sehat selalu. Saya akan cerita dulu ya secara garis besar biodata Prof. Kusnadi. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, beliau mendapatkan pendidikan spesialisasi dan doktornya di Universitas Airlangga, kemudian mengabdi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, mendapatkan guru besarnya Profesor Riset pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia, dan pada saat ini aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dilakukan sebagai pembina, pengajar, guru besar tamu pada berbagai program studi dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Beliau memimpin sebuah klinik utama sentra rehabilitasi medik Meridian di Surabaya, dan yang paling penting adalah beliau adalah doktor akupunktur pertama di Indonesia. Menulis banyak sekali buku. Prof. Kus, apa kesibukan Anda belakangan ini? Kegiatan saya ya sebagai radiolog dan sebagai peneliti gitu ya. Sebagai radiolog, saya ada di Rumah Sakit Adi Husada karena saya CT scan spesialis gitu ya. CT scan spesialis sejak tahun 94. Kemudian saya juga ada sebagai praktisi di klinik rehabilitasi Meridian di Surabaya ya. Dan saya sebagai pengajar di Akademi Akupunktur Surabaya dan juga pengajar tamu di beberapa negara ya. Salah satunya sebagai visiting professor di Guangzhou University of Chinese Medicine. Kemudian pengajar di Lotus Holistic Medical Center di Abu Dhabi ya, miliknya Royal Family itu. Oh, dan biasa. Ya, jadi itu kegiatan saya sekarang gitu ya. Dan saya juga sebagai scientific committee di International Council of Medical Acupuncture and Related Technique ya. Jadi grup akupunktur milik dokter ya, yang pusatnya di Berlin, dan juga sebagai eksekutif komite di World Federation Acupuncture Society yang pusatnya di Beijing. Jadi ada dua badan di mana saya ada di dua tempat itu. Dan juga WHO minta saya sebagai personal kontak yang tentang akupunktur WHO Jenewa gitu ya, di Geneva gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, langsung saja Prof. Kus ya, tentang kerokan tadi ya. Kerokan ini saya tahu memang tradisi masyarakat Jawa, tapi saya juga tahu bahwa ada informasi asalnya itu dari Cina, yang adalah terkait dengan, menurut saya ya, sistem pengobatan tradisional Cina. Sistem pengobatan tradisional Cina adalah pengobatan timur. Sementara Anda adalah seorang dokter medis menurut sistem pengobatan barat. Yang saya tahu konsepnya ini berbeda sekali. Konsep pengobatan barat dan timur itu berbeda. Lalu bagaimana Anda menjelaskan hubungan antara kedua konsep ini, terutama dikaitkan dengan kerokan tadi? Apakah memang benar kerokan itu tidak punya landasan ilmiah? Ya, jadi begini, kita melihat bahwa pengobatan tradisional itu ribuan tahun ya. Kalau dari tradisional Chinese medicine kurang lebih 5.000 tahun.
Kalau yang ada di daerah tengah ya seperti Yunani itu juga 7.000 tahun ya, dan modelnya hampir-hampir mirip gitu ya. Saya kira model terapi yang bisa dipertahankan ribuan tahun itu tidak akan salah, karena dia diamati dan dikembangkan dengan model benar salah, jadi berdasarkan sebuah experience gitu ya. Kalau salah pasti ditinggal gitu ya. Dan itu dicatat dengan baik. Jadi bagi saya pengobatan tradisional itu adalah sesuatu yang sangat menarik sebetulnya. Seperti kita ketahui, pengobatan tradisional ada dua macam. Yang pertama adalah food model, dimakan, dan yang kedua adalah touch atau sentuhan, gitu ya. Jadi dan dua-duanya mempunyai arti. Kalau touch itu energetik, itu energi yang diberikan. Kalau kalau food atau apapun yang dimakan itu adalah sesuatu yang menuju pada sistem pencernaan dan peredaran darah. Itu pasti. Semua model pengobatan seperti itu. Cuman pada pengobatan modern, yang energetik ini masih dipakai sebagai sarana diagnostik, belum sampai kepada terapeutik yang luas. Padahal di tradisional justru energetik ini yang dipakai secara luas dan ditunjang oleh dalam bentuk makanan, gitu ya. Jadi dan bagi saya dengan tubuh yang sama dan diterapi dengan model yang berbeda tentu mempunyai kaitan yang sangat erat. Saya kira itu ya. Jadi timbul sebuah misteri. Sebetulnya apa sih yang dilakukan pada tradisional? Kalau kita bisa menemukan jawabannya, maka kita bisa membuat teknologi kedokteran yang berasal dari pengobatan tradisional. Saya kira itu, Bu. Oke, jadi berarti dalam kaitan dengan kerokan tadi itu bisa ya dikaitkan dengan semua sistem pengobatan ya, baik barat maupun timur. Ya, saya kira iya. Bagaimana penjelasan? Misalnya begini, dalam sistem akupunktur itu ada titik-titik akupunktur. Apakah juga kerokan ini terkait erat dengan sistem itu atau bagaimana penjelasannya? Tersambung sebetulnya. Kita tahu bahwa kerokan itu adalah asli Jawa gitu ya. Javanese traditional therapy model. Tapi jangan lupa di Eropa pun juga asal dari kerokan itu ada di Yugoslavia, persis modelnya. Ya, modelnya persis. Jadi kalau dibilang bahwa kerokan itu berasal dari Cina, itu memang betul. Ada istilah dari Cina yang namanya guasa, atau orang-orang Barat mengatakan poining. Ya, jadi sebetulnya itu adalah energetik yang diberikan sebetulnya. Saya terus terang sejak tahun 92, sejak Pak Habibie memberikan sebuah informasi tentang kedokteran energi yang modelnya dari akupunktur, saya diminta untuk melacak semua itu, gitu ya. Dan saya masuk ke dalam Departemen Life Science dari BPPT di situ. Dan saya menyatu dengan peneliti di sana. Nah, kemudian pada tahun 98 saat saya dari Barcelona, saya menuju ke Frankfurt dan di sana masuk ke Joseph Wolfgang Goethe University Kliniken, saya mendapatkan sebuah buku gitu ya, namanya Biophysicalis Information Therapy atau Quantum Medicine, yang sebetulnya pada tahun 94 saya diminta untuk mendampingi Profesor Bodo Kohler untuk menulis buku itu. Nah, tentu yang namanya orang-orang Barat tentu meneliti sebetulnya apa yang ada pada tubuh kita. Kalau di dalam tradisional Chinese medicine itu dikatakan tubuh kita itu ada dua model, yaitu model yang bagian depan itu bersifat yin atau dingin, yang bagian belakang itu bersifat yang atau panas. Nah, diukurlah oleh orang-orang Jerman, diukur seberapa apa sih bedanya pada temperatur bagian depan dan bagian belakang? Ternyata bagian belakang itu tubuh kita 1 sampai 1,5 derajat lebih tinggi dari bagian depan. Itu. Jadi persis. Nah, terus kemudian saya mulai buka unsur syaraf di sana. Dan ternyata
bagian belakang itu mulai dari leher sampai ke pinggang itu dikuasai oleh syaraf-syaraf simpatis. Syaraf-syaraf simpatis. Ya, syaraf simpatis itu adalah sesuatu yang mengatur banyak fungsi tubuh kita, gitu ya. Persis di traditional Chinese medicine bagian belakang tubuh itu dinamakan sebagai titik Shu belakang. Ya, titik Shu belakang itu ya, back Shu point. Nah, sekarang kita melihat lagi sekarang ke depan. Nah, apa yang terjadi pada saat kita itu kedinginan, gitu ya, kedinginan, gitu ya. Temperatur bagian belakang tubuh kalau turun 1 derajat, maka terjadilah gangguan pada syaraf simpatik yang dinamakan simpatomimetik di sana. Tuh. Nah, apa yang terjadi? Tubuh kita ini kan sebuah komputer yang luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Gitu. Begitu timbul penurunan temperatur, terjadilah reaksi pertahanan dengan kita membuat vasokonstriksi atau penyempitan dari pembuluh darah kapiler dari belakang tubuh kita supaya tidak terbuang lagi panas tubuhnya, gitu ya. Nah, itu terjadilah kalau dia dingin, terjadilah simpatomimetik yang membuat perut kita peristaltiknya menurun dan perut kita jadi kembung. Itu satu. Yang kedua, jantung kita menjadi lebih cepat berdetak. Napas kita menjadi lebih tinggi, tersengal-sengal. Dan rasa dingin pada bagian belakang tubuh kita. Nah, itulah yang disebut dengan sindroma dingin pada Cina, yang di TCM disebut sebagai Yangtze akut, ya, Yangtze akut, atau cold syndrome, common cold. Itu kira-kira gitu, Bu Agil. Ya. Lalu terkait dengan kerokan bagaimana ini, Prof. Kus? Terus, jadi sebetulnya di desa-desa kita bukan hanya kerokan, dia juga memanasi bagian belakang tubuh kita dengan abu hangat. Abu hangat ditempel-tempelkan pada daerah belakang tubuh kita. Nah, kerokan itu adalah menggeserkan koin, ya, biasanya koin itu digeserkan. Dan geseran tadi membuat membuka vasokonstriksi atau penyempitan daripada pembuluh kapiler, ya, itu, dan terjadilah peningkatan panas di sana. Satu. Yang kedua, gerakan-gerakan koin tadi itu adalah rangsangan intensitas tinggi dan frekuensi rendah yang membuat syaraf kita jadi mengirim ke medula spinalis, ke sumsum tulang belakang untuk membuka gate. Kalau itu di dalam ilmu kedokteran dinamakan gate control theory dari Melsack and Wall. Kalau rangsangan itu dengan intensitas yang kuat dan frekuensinya rendah, maka rangsangan tadi selain memperbaiki gangguan simpatis pada bagian belakang tubuh, juga melanjutkan rangsangan tadi melalui serabut syaraf besar, berdiameter besar, menuju ke otak kita yang dinamakan spinothalamic tract, menuju ke sistem limbik, ke talamus, dikeluarkanlah endorfin, beta endorfin. Karena itu kalau kerokan, setelah kerokan kita tubuhnya merasa hangat dan kita merasa segar. Siapa yang ngomong nggak ada dasar medisnya? Jadi betul-betul kuat landasan ilmiahnya ya, Prof. Oh, pasti. Asal dilakukan dengan teknik yang benar. Nah, ini gitu. Teknik yang benar ini bagaimana ini, Prof. Gus? Ya. Apakah teknik yang dilakukan oleh masyarakat awam pada saat ini sudah benar? Kerokan menyamping, tengah-tengah dulu, menyamping dari atas, bagian atas punggung sampai ke bawah. Itu benar. Karena apa? Karena serabut syaraf mulai dari susunan syaraf, mulai dari leher sampai pada daerah pinggang bawah, itu memang arahnya ke situ. Arahnya adalah seperti garis-garis yang dilakukan secara tradisional. Itu. Gitu ya. Jadi benar-benar kuat penjelasannya ya, Prof. Ya. Saya pernah membimbing S3 kerokan oleh Dr. Didik Tamtomo yang dari UNS, ya, dan sekarang jadi Profesor Dr. Didik Tamtomo, ya, dia seorang anatom gitu. Dan dulunya dasarnya adalah tahun 92.
saya menulis keroan di Intisari, di majalah Intisari. Dan kemudian ramailah para guru besar dari UI, ya saya tidak nyebut nama, telepon saya, Dek, ternyata itu benar. Kalau gitu saya tidak malu ngomong kalau saya keroan, katanya gitu. Ya, ya. Jadi saya memang membuka semua model syarat, simpatik, parasimpatik, dan seterusnya. Dan ternyata semua masuk akal, dibuktikan oleh Pak Didik Tamtomo untuk mendapat gelar doktor. Saya kira itu. Oh, luar biasa. Baik, Prof. Kus, kaitan keroan di masyarakat Jawa itu kaitannya adalah masuk angin. Nah, ini gimana ini kira-kira penjelasan? Apakah penjelasan tadi itu terkait bisa diartikan sebagai mendukung pengobatan tradisional Cina yang ada kelebihan angin, kelebihan panas, kelebihan dingin, atau bagaimana? Jadi gini, namanya angin itu tidak akan masuk tubuh. Yang benar adalah temperatur turun karena hembusan angin. Nah, terus timbullah sebuah cold syndrome, sindroma dingin, gitu. Dan kita tahu bahwa bagian belakang tubuh kita itu memang peka terhadap penurunan temperatur karena susunan dari syaraf simpatis, gitu, ya. Dan saya kira yang paling lemah itu adalah bagian belakang leher kita. Bagian belakang leher kita, karena itu di dalam akupunktur disebut dengan 2 titik, yaitu Fengce dan Fengmen. Fengce itu artinya pintu angin, Fengmen itu artinya gerbang angin, persis di daerah leher. Dan di situ kalau kita kena udara dingin di sana, maka terjadi sebuah vasokonstriksi dan gangguan pada arteria karotis eksterna yang menuju pada daerah keseimbangan dan membuat kita mumet. Ya, nah itu tradisional nenek-nenek kita adalah dipijeti pada titik di cengel itu untuk merangsang kembalinya keseimbangan organ keseimbangan. Itu siapa yang ngajari? Ternyata mbah-mbah kita yang ngajari. Gitu. Ya. Oke, begitu. Nah, jelas sekali ya landasan ilmiahnya ya, cukup kuat. Sekarang untuk masyarakat awam ya, Prof. Kus ya. Kapan itu orang boleh melakukan kerokan? Frekuensinya berapa sering? Apakah boleh begini? Wah, katanya Prof. Kus, kerokan itu ilmiah kok. Boleh nggak saya sesering mungkin untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan? Ini sebetulnya kerokan itu dilakukan kalau terjadi sindroma dingin, itu jelas. Ya, tapi ada yang merasa dengan kerokan itu tubuh menjadi rileks dan segar. Betul, karena endorfinnya diproduksi terus, sehingga kalau dilakukan terlalu sering terjadilah dia ketagihan endorfinnya. Kalau tidak kerokan, maka dia badannya tidak segar. Itu sebetulnya tidak masalah sebetulnya. Daripada kita minum obat apa-apa dikeroi, beta endorfinnya naik dan kita merasa seger dan rileks, tidurnya lebih enak, why not? Oke. Jadi ini pakarnya yang mengatakan ya. Kerokan itu baik. Asal tepat gitu ya. Nah, tentu kerokan yang benar adalah di daerah belakang tubuh, karena yang membutuhkan itu adalah daerah belakang tubuh, bukan bagian depan. Gitu. Oh, begitu ya. Nah, itu kalau Bu Mangestuti ingat bahwa orang-orang Madura melakukan kerokan itu pada kening, betul toh? Ya, betul. Seperti kipas di daerah kening sini. Ya, itu juga merangsang titik-titik akupunktur yang ada di daerah di atas, di tengah-tengah dahi kita dan di atas dari alis kita. Itu benar untuk menghilangkan nyeri. Terus kemudian disambung dengan cara Jawa melakukan cedotan rambut. Ya, cedotan rambut itu sebetulnya sama di Cina dengan dinamakan scalp acupuncture. Kenapa? Karena permukaan scalp kita, jadi permukaan kulit kepala kita itu berhubungan secara rangsangan elektrik dengan permukaan korteks otak kita. Sebetulnya itu adalah dasar ilmiah dari scalp acupuncture yang dikembangkan di Amerika. Itu bukan dari Cina loh, scalp acupuncture itu.
Justru itu berasal dari Amerika yang disebut dengan neuroakupuncture gitu, dengan scalp. Itu orang-orang Jawa sudah melakukan dengan dicedati rambut gitu. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Sangat ilmiah. Prof. Kus, ada kontraindikasinya enggak ini kerokan? Boleh untuk wanita hamil, menyusui anak-anak, usia lanjut? Saya kira adalah penyakit pembekuan darah itu yang pasti kontraindikasi. Ya, karena dengan kita membuka kapiler tadi pada penyakit-penyakit pembekuan darah tentu akan menyebabkan perdarahan di bawah kulit kan gitu. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, infeksi pada daerah situ tidak boleh dikeroi. Ya. Kalau alatnya gimana, Prof. Kus? Loh, alatnya yang penting itu benda tumpul. Yang penting benda tumpul. Ya, koin kuno itu adalah tumpul sehingga tidak melukai kulit gitu. Terus di Cina dibuatkan untuk guasa itu dari tanduk kerbau. Ya boleh aja, ya. Dengan nentong juga boleh aja, tapi terlalu lebar kan gitu. Wah, luar biasa ini, cukup jelas saya rasa. Satu pertanyaan lagi, Prof. Kus. Iya, silakan. Orang kok suka sebelum melakukan gerakan kerokan itu mesti mengoleskan apakah itu balsem atau minyak yang panas? Apakah memang begitu caranya, Prof? Ya, kan kita kembali lagi pada penyebabnya. Penyebabnya adalah cold syndrome dengan vasokonstriksi pada daerah kapiler. Dengan kita dikasih penghangat, tentu akan membantu temperatur di belakang tubuh kita itu lebih cepat naik. Satu, ya, dan terjadi pelebaran daripada kapiler. Yang kedua, dengan dikasih minyak-minyak itu tadi, koinnya kan tidak melukai kulit, kan gitu. Ya, saya kira itu hal yang utama. Jadi kita melihat pengobatan tradisional, terapi model tradisional itu kita harus punya arti, kita harus punya semangat untuk membuka. Sebetulnya ada apa sih di dalam itu? Ya, dan itu adalah sebuah model penelitian S2, S3 yang luar biasa, karena semuanya masih luas di sana. Kalau pengen cum laude maka bikinlah pendidikan S3 dengan topiknya pengobatan tradisional gitu loh. Saya siap membimbing kok. Aduh, terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri ya, Prof. Kus, ada barangkali pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk utama terkait dengan kerokan tadi karena begini, Prof. Kus. Saya ingin sekali pesan dari Prof. Kus karena apa? Banyak kejadian orang yang sebenarnya mengalami gangguan penyakit berat termasuk jantung yang menganggap bahwa dia hanya sekedar masuk angin. Jadi gini, kita harus pinter-pinter mengerti akan dirinya sendiri. Gitu, ya. Orang sakit jantung pasti tahu kalau jalan sesak. Kalau jalan sesak itu berarti ada gangguan jantung, ada nyeri dada. Maka jangan dianggap itu masuk angin. Ya, orang modern, apalagi dengan era BPJS, sebetulnya sangat besar sekali terbuka semua pemeriksaan diagnostik dan terapi. Jangan dianggap itu masuk angin. Nah, ada yang mengatakan itu angin duduk. Kursinya mana untuk diduduk itu? Kan tidak ada kursinya di dalam tubuh gitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah gangguan jantung itu ya. Dan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ya pass away pada waktu tidur. Nah, itu kan gangguan jantung. Makanya pasien-pasien itu harus mengerti akan dirinya sendiri. Kerokan dikerjakan untuk gangguan ringan saja yang dinamakan cold syndrome atau common cold gitu ya, atau yang dinamakan masuk angin dalam bahasa Jawa kan gitu toh ya. Itu kira-kira. Jadi pakailah model-model terapi tradisional dengan bijak ya. Kalau memang meragukan, datanglah ke klinik atau rumah sakit dan Anda semua ditanggung oleh BPJS. Saya kira itu. Wah, luar biasa ini. Terima kasih, Prof. Kus. Matur nuwun. Saya sangat yakin bahwa informasi ini bisa mematahkan pendapat siapapun bahwa kerokan itu tidak punya landasan ilmiah. Justru malah karena tidak ngerti. Kalau tidak ngerti kan ngomongnya
nggak punya, gitu karena nggak ngerti. Ya. Saya kan Pak pemerhati sejak tahun 86. Gitu. Jadi ya, saya kira itu ya Bu Mangestuti. Terima kasih banyak Prof. Kus. Matur nuwun. Sobat sehat, demikian tadi perbincangan bersama Prof. Dr. Kusnadi Saputra, dokter spesialis radiologi tentang kebiasaan kerokan yang ternyata punya landasan ilmiah yang kuat. Semoga membawa manfaat bagi kita bersama, termasuk bagaimana kita menggunakan tradisi ini dengan cara yang benar dalam kondisi yang benar. Stay healthy, salam sehat.